Mahkamah Konstitusi dan tadi sudah diterima juga oleh perwakilan mereka. Tentu saja hakim-hakim konstitusi yang ada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mengambil jalan yang benar. Kita pernah juga datang ke sini untuk menyatakan mereka tidak benar. Tapi kali ini mereka mengembalikan muruahnya, kehormatannya, dan karena itu kita patut mengapresiasinya. Dan gedung Mahkamah Konstitusi ini adalah satu-satunya gedung yang kita percayai mengemban amanat rakyat. Jaraknya tidak terlalu berjauhan dengan pusat kesombongan yang ingin menguasai Indonesia selama-lamanya. Karena itu pada hari ini kita tegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi atau kita boikot pilkada. Kita boikot pilkada. Dan itu artinya kita semua bersepakat bahwa kesombongan itu harus diruntuhkan. Dan pemimpin dari gerombolan sesat, jahat, dan angkuh itu harus turun. Turunkan! 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 Terima kasih, kita akan, ini agendanya Pak, foto bersama ya Pak. Agendanya kita akan berfoto bersama, tapi saya mau mendengar. Orasi. Atau kita semua mau mendengar dulu beberapa teman berbicara. Saya mau mengutip satu kawan saya yang berkata bahwa di zaman sulit, di zaman serba gelap, hanya ada satu kekuatan yang bisa melawannya, yaitu kaum muda yang apa man? Berbahaya. Silakan Ustaz Hamid. Mewakili pemuda tahun 90-an. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Turunkan dinasti! Untuk presiden yang ke-7, kita harus sampaikan 7 dosa Jokowi. Yang pertama, menghilangkan, meremahkan, dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes. Betul? Turunkan! Yang kedua, melemahkan, memandulkan oposisi partai politik di parlemen. Betul? Yang ketiga, mengkerdilkan lembaga-lembaga penegak hukum. Betul? Yang keempat, memperlemah peran media massa. Betul? Yang kelima, mengadu domba kita sebagai masyarakat lewat politik polarisasi. Betul? Dan yang keenam, merusak integritas pemilu. Apakah ini akan kita biarkan? Apakah kita akan biarkan? Apakah kita akan biarkan? Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Turunkan! Terima kasih. Turunkan! Dan hanya dengan persatuan oposisi, baik itu kalangan intelektual, kalangan mahasiswa, kalangan media massa, dan juga organisasi non pemerintah. Bahkan mulai hari ini kita tidak perlu tabu pada partai politik kalau memang ingin menjaga demokrasi. Tapi yang penting adalah kalangan generasi muda yang muda dan berbahaya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Hamid dan Prof. Oke, nggak jadi. Baik, terima kasih dan semangat lagi dong. Selamatkan! Selamatkan! Turunkan! Turunkan! Tapi yang betul, dengan demikian kita harus sebanyak mungkin menggalang kekuatan. Pasti! Jokowi harus tahu bahwa apa
yang ia lakukan dilawan. Seluruh rakyat Indonesia dengan akal sehatnya memahami bahwa yang terjadi ini salah, yang terjadi ini keliru. DPR juga tahu, orang DPR juga ngerti bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan karena itu semoga mereka masih punya nurani. Semoga. Kalau tidak, maka kita munculkan apa yang disebut nurani itu. Tadi di ruang dalam, teman-teman bertemu dengan Mahkamah Konstitusi, ada 70 orang. Salah seorang diantaranya bernama Gunawan Muhammad, berbicara bahwa kondisi sudah rusak, kondisi sudah parah, dan hanya ada satu jalan sesungguhnya yang bisa memperbaikinya, yaitu revolusi. Saya kutipkan secara langsung kalimat itu. Jalan satu-satunya adalah revolusi, dan itu harus ditempuh karena kerusakan ini sudah sampai ke akarnya. Pelakunya tadi sudah disebutkan juga oleh Usman Hamid, Jokowi dengan berbagai dosa. Sebetulnya dosanya 7 pangkat 9. Pangkat lagi. Bagi yang pernah belajar itu ngerti 7 pangkat 9 itu berapa? Banyak. Itu adalah jalan yang sulit sekali untuk diperbaiki lagi. 7 pangkat 9 itu. Saya undang kembali salah satu kawan kita untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui gedung Mahkamah Konstitusi ini. Yanuar Nugroho, silakan. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Lawan dinasti! Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu maksudnya Alif apa mengundang saya di sini, tapi saya kira kita semua di sini karena kita mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa dibodohi. Itu yang paling penting. Kalau ada kesewenang-wenangan dan kita diam, kita berpihak pada kesewenang-wenangan itu. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah kita mau bilang, kita tunjukkan pada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air bahwa kita tidak mau kesewenang-wenangan itu berlanjut. Setuju? Tadi malam lewat break space di teman-teman YLBHI lebih dari 24.000 orang berkumpul di media online. Saya berharap hari ini lebih banyak, tetapi tidak apa-apa. Kita memulai karena ini sinyal, karena ini pesan bahwa kita tidak diam saja. Pesan itu yang penting. Suarakan ke teman-teman, suarakan ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwa kita tidak mau dianggap bodoh, dianggap tidak tahu, dianggap tidak peduli. Kita harus peduli, betul juga. Dianggap tidak ada, kita ada. Suara hati itu ada, kebenaran itu ada. Kalau kita cinta Indonesia, kalau kita cinta demokrasi, kita mesti memperjuangkan ini. Hidup demokrasi! Hidup! Hidup demokrasi! Hidup! Hidup demokrasi! Hidup! Lawan, lawan, lawan Jokowi! Lawan Jokowi sekarang juga. Lawan, lawan, lawan Jokowi! Lawan Jokowi sekarang juga. Kita berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menyediakan gedungnya, walaupun ini gedung tentu saja milik rakyat, tapi kan ada tuan rumahnya yang menyediakan gedungnya untuk mendeklarasikan turunnya Joko Widodo. Kulingkan. Profesor Sulistewati Rianto, silakan. Teman-teman semuanya, kita berada di sini untuk apa? Lawan Jokowi! Kan Jokowi. Melawankan demokrasi! Mengapa? Melawan demokrasi! Melawan vaksinasi! 26 tahun yang lalu, bersama dengan teman-teman yang saya kira
ada beberapa mahasiswa yang hilang, gugur, ada kawan dari Trisakti, Atmajaya, UI. Kemudian kita berhasil melahirkan termasuk Mahkamah Konstitusi dan berbagai komisi-komisi yang kita percaya akan membawa suara kita menegakkan demokrasi. Tetapi 26 tahun kemudian apa yang kita dapatkan? Demokrasi hancur berantakan dan kita dirobek-robek. Kita di sini bisa dengan tegak berdiri, tetapi bagaimana dengan kelompok-kelompok masyarakat adat di berbagai wilayah? Mereka kehilangan ruang hidupnya, kehilangan tanahnya karena pembangunan yang bersifat ekstraktif merusak sebesar-besarnya. Jadi banyak sekali alasan untuk kita tetap berdiri di sini memperjuangkan demokrasi. Hidup demokrasi. Lawan dinasti. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi sekarang juga. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi sekarang juga. Baik teman-teman, satu pantun dulu boleh. Berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian. Kalau penguasa itu bapakmu, jadi apapun kesampaian. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam sirian-rian. Ingat selalu mereka yang gugur dan yang hingga kini masih hilang. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke dalam peti. Mengaku aktivis tapi latah, tegak lurus politik dinasti. Layang-layang bertali besi, tanam selasi dekat beringin. Presiden mestinya tahu konstitusi, kalau tidak kita yang turunin. Berburu ke padang datar, dapat rusak belang di kaki. Bagaimana tidak kurang ajar? Sudah 2 kali, minta lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Minta 3 periode, sudah kita hadang. Nyorongin anak yang belum mandi. Satu teman dari 98, Antoni, mana dia? Bang. Ayo, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita di gedung MK ini, kita menyuarakan suara kita. Di saat bersamaan juga teman-teman ada yang lagi long march dari Semanggi menuju gedung DPR. Ada di gedung DPR. Artinya gerakan kita ini bukan hari ini saja. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menyuarakan suara teman-teman. Bisa melalui medsos, bisa melalui apa saja teman-teman gunakan untuk melakukan perlawanan ini sampai Jokowi turun. Semangat teman-teman! Oke, untuk itu saya ajak teman-teman angkat tangan kirinya. Kita bacakan Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia! Sumpah! Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa yang bisa jatuhkan Jokowi. Bahasa yang bisa jatuhkan Jokowi. Merdeka! 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 Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Bernegara satu, negara tanpa dinasti Jokowi. Kita akan menyudahi kedatangan kita ini di gedung Mahkamah Konstitusi. Teman-teman sekalian, ada titik berikutnya yang bisa teman-teman datangi, yaitu gedung DPR. Tadi DPR